Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam sesi kuliah kali ini di mata kuliah Matematika Dasar 1C, kita masih akan melanjutkan satu topik pembahasan, melanjutkan dari pertemuan kemarin. Kalau kemarin topiknya adalah lingkaran, dalam kesempatan kali ini yang akan dipelajari adalah elips. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, seperti biasa saya ingatkan jangan lupa adik-adik melakukan presensi di Siakat Itera. Dan nanti jika adik-adik ada pertanyaan, silakan dapat bertanya di kolom komentar yang ada di channel ini, ataupun dapat menghubungi kolom diskusi yang ada di Google Classroom. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pada sesi kali ini mengenai elips. Oke, untuk materi kali ini kita mempelajari mengenai elips. Elips ini masih memiliki beberapa sifat yang agak mirip ya, seperti lingkaran. Jadi, untuk materi elips ini learning outcomes-nya adalah yang pertama mampu menentukan persamaan elips berikut variabel yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, mampu menentukan grafik elips dari persamaan parameter yang ditentukan. Lalu yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah sederhana terkait penerapan elips. Nah, ini untuk bentuk umum dari elips ya. Jadi kalau misalkan elips sendiri merupakan sebuah ini ya, bangun gitu yang dia memiliki pusat di H, K, di mana nilai A tidak sama dengan B dan A dan B sendiri merupakan dua buah bilangan yang bernilai positif. Dan untuk persamaan bentuk umum dari elips ini dapat dilihat ada X min H kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di mana untuk titik fokus tidak berada di elips. Dan di sini ada parameter C, yaitu jarak fokus dapat ditentukan dengan mengurangkan nilai A kuadrat dikurang B kuadrat. Dan nilainya mutlak. Dan ketika misalkan kita membagi elips menjadi dua jenis, yaitu vertikal dan horizontal, sebagai ilustrasi di sini kita mendefinisikan elips vertikal itu dia orientasinya terhadap sumbu Y. Ya. Jadi secara bentuk dia seperti tegak lurus ya elipsnya. Sedangkan kalau misalkan dia orientasi terhadap X di sini, maka dia secara ilustrasi dia lebih horizontal. Untuk selanjutnya kita mempelajari mengenai elips vertikal. Nah, untuk elips vertikal ini ketika ada sebuah elips yang memiliki titik pusat di H, K dan nilai B lebih besar dari A, ini diberikan persamaan elips sebagai berikut ya. Ada X min H kuadrat per A kuadrat ditambah Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk persamaan elips, di mana ketika kita ingin mencari nilai titik ujung, ada titik ujung ya, ini sebagai ilustrasi dapat dilihat titik ujung ini yang berwarna biru. Ketika kita ingin menentukan nilai dari masing-masing ini, kita bisa menggunakan formulasi ini, H plus minus A, K. Sedangkan untuk yang titik ujung terhadap Y, di sini H, K plus minus B. Di mana ini ya, H plus minus A ini berarti titik ujung untuk orientasi terhadap X. Sedangkan H, K plus minus B itu sebagai titik ujung untuk orientasi terhadap Y. Gitu. Dan untuk menentukan jarak fokus, di sini kita bisa menggunakan persamaan C sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. Dan untuk menentukan titik fokus, di sini kita bisa menggunakan persamaan H, K plus minus C. Kenapa? Karena dalam titik fokus ini, H plus minus C ini, kita orientasinya terhadap Y ya, karena dia elips vertikal di sini. Jadi sifatnya itu dia jarak fokus ataupun titik fokusnya nanti dia berada di sumbu Y gitu. Nah, ini untuk contoh misalkan ya ada persamaan elips. Ini di sini X plus 1 kuadrat per 9, Y min 2 kuadrat per 25 sama dengan 1. Nilai titik pusatnya adalah 1,2. Mana A-nya di sini bernilai 3, B-nya bernilai 5. Nah, A-nya 3 karena ketika A kuadrat ya 9 ya nilainya, sedangkan kalau B 5 kuadrat nilainya 25. Sedangkan di sini kita mendefinisikan untuk titik pusat ini dia ini ya,
nilai yang ada di sini. Karena dia persamaannya min ya, jadi dia min 1 di sini. Sedangkan untuk pusat K di sini nilainya adalah 2. Sehingga di sini adalah nilainya minus 2. Nah, di sini kita kemudian menentukan titik ujung. Titik ujung ini rumusnya dia H plus minus A dan juga H, K plus minus B. Di sini dapat dilihat ya hasilnya masing-masing itu titik ujungnya. Dan untuk menentukan jarak fokus, kita tinggal masukkan rumusnya di sini B kuadrat dikurang A kuadrat. Ya berarti 25 dikurang dengan 9 ya. Akar dari 16 nilainya 4. Ini ya. Akar dari 25 dikurang 9, maaf. Berarti akar dari 16. Nah, akar 16 ini adalah 4. Jadi C-nya adalah 4. Nah, sekarang titik fokus. Titik fokus di sini kita tentukan dari ini H, K plus minus C. Ya, berarti kita coba satu-satu ya. Hanya berarti nilainya min 1 di sini H dan K. K di sini ya berarti adalah K plus minus C. Misalkan K-nya berarti adalah 2 ya. 2 plus C. 2 plus 4. Berarti di sini ada 6 ya. 6 plus gitu plus 2 plus 4. Jadi nilainya 6. Sedangkan yang ini misalkan 2 dikurang min 2. Nah, sorry, 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 ya. Ini min 4. Min 4 2 min 2 apa? Sorry, di sini 2 dikurang 4 ya. Berarti nilainya adalah min 2. Nah, sini min 6 dan min 2. Sini. Nah, sekarang kita elips horizontal ya. Untuk elips horizontal di sini sebetulnya secara prinsip sama, tetapi dia orientasi dari elipsnya itu terhadap x gitu. Nah, ini sama ya, ada persamaannya. Ada x min h kuadrat per a kuadrat ditambah y min k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan elips, di mana ketentuannya adalah a lebih besar dari b. Nah, titik ujungnya di sini dia orientasinya terhadap titik ujung terhadap x dan juga titik ujung terhadap y. Kemudian jarak fokusnya berarti kalau tadi adalah b kuadrat dikurang a kuadrat, sekarang dia a kuadrat dikurang b kuadrat untuk c-nya. Dan untuk titik fokus di sini yang membedakan dengan vertikal adalah kalau orientasi terhadap sumbu x dia titik fokusnya di sini ya, plus minus c-nya itu ada di sumbu x, ada di titik pusat h. Dan sedangkan k-nya tetap. Nah, ini untuk contohnya sendiri, misalkan ada persamaannya sama ya, x plus 1 kuadrat per 25 ditambah y min 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, untuk titik pusatnya di sini kita tinggal masukkan di sini angkanya, angka berdasarkan di sini hk-nya diperoleh min 1 dan 2. Untuk a-nya di sini bernilai 5 karena akar dari 25 ya. Sama dengan 5, b-nya akar dari 9 sama dengan 3. Lalu untuk titik ujung ini berarti yang ini ya. 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Ini masing-masing kita cari nih. Ya, berarti dia terhadap x dan terhadap y. Sehingga di sini diperoleh ya 4,2, min 6,2, min 1,5, dan min 1,1. Untuk jarak fokus tinggal dimasukkan saja. Berarti akar dari a kuadrat. A kuadrat berarti 25 dikurang akar 9 ya. Berarti akar 16 nih hasilnya. Akar 16 adalah 4. Kemudian titik fokus di sini orientasinya terhadap x ya. Berarti nilai dari k-nya sama. Dan juga maaf, ini sebetulnya k-nya sama ya, harusnya plus 2. Ini plus 2. Nilainya sama harusnya. K-nya itu harusnya sama. Nah, di sini nilainya adalah 3 dan juga min 5. Karena yang di sini ya, H plus minus C, H plus C, H min C. Gitu. Nah, ini hasilnya 3 dan min 5. Oke, untuk selanjutnya kita membahas satu soal yaitu terkait tentang elips dan kuadrat sempurna. Nah, misalkan di sini ada bentuk soal yaitu kita melengkapi kuadrat sempurna dari sebuah persamaan elips
Dan kemudian kita menentukan komponen-komponen dari elipsnya, yaitu ada titik pusat, jarak fokus, dan fokus ganda. Nah, jadi pertama untuk soal seperti ini kita biasanya diketahui sebuah persamaan ya. Ada ini 9x kuadrat plus 25y kuadrat min 54x min 50y min 119 sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya di sini yang pertama tentunya kita melakukan pengelompokan masing-masing suku yang mengandung X dan mengandung Y. Di sini caranya di sini kita lihat ya, ada suku yang X dikelompokkan dengan yang X. Kemudian yang suku Y kita kelompokkan dengan yang Y di sini. Dan di sini ada konstanta ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ada 9x kuadrat min 54x ditambah 25y kuadrat min 50y sama dengan 119. Nah, jadi nilai min 119 ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi nilainya positif di sini. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk seperti pengelompokan ini, langkah selanjutnya kita memfaktorkan masing-masing x kuadrat dan y kuadrat ya. Sehingga di sini bentuknya menjadi 9x kuadrat min 6x plus 25 y kuadrat min 2y sama dengan 119. Jadi dibuat bentuk x kuadrat dan y kuadrat ya. Nah, di sini setelah kita membuat bentuk faktor, kemudian kita membuat kuadrat sempurnanya. Jadi ada ini ya dua suku faktor, yaitu ada x kuadrat min 6x dan y kuadrat min 2y. Masing-masing ya, yang pertama kita lengkapi kuadrat sempurna untuk yang x kuadrat min 6x dengan cara mengambil setengah dari koefisien min 6x, yaitu min 6 ya. Dan nilai dari setengahnya adalah minus 3. Kemudian dari minus 3 ini dikuadratkan. Jadi minus 3 kuadrat. Nah, hasil dari minus 3 kuadrat adalah 9. Hal yang sama kita lakukan untuk yang Y. Di sini ada Y kuadrat min 2Y. Diambil nilai setengahnya dari koefisien Y min 2, yaitu min 1. Dan dikuadratkan. Jadi, min 2 ini disetengahkan ya. Setengahnya adalah minus 1. Dan min 1 di sini dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 1. Kemudian selanjutnya kita ke sini. Persamaan dari kuadrat sempurna ini setelah kita mendapatkan 9 dan 1, kita tambahkan masing-masing di ruas kiri dan kanan ya dari persamaan di sini. Sehingga hasilnya seperti ini, ada 9x kuadrat min 6x plus 9 untuk yang x dan ditambah 25 y kuadrat min 2y plus 1. Nah, ini kita sudah tambahkan ya ruas kiri. Dan juga untuk ruas kanan, yaitu 119 ditambah 9 kali 9 ditambah 25 kali 1. Ini. Nah, ini untuk hasilnya penyelesaiannya ada 9x min 3 kuadrat ditambah 25y min 1 kuadrat sama dengan 119 ditambah dengan ini 81 ditambah 25. Nah, ini hasilnya ada seperti ini. Ada 9x min 3 kuadrat ditambah 25y min 1 kuadrat sama dengan 225. Lalu di sini kita bagi kedua sisi dengan angka 225 sehingga diperoleh bentuk persamaan elips ya. Jadi persamaan ini kita bagi dengan 225 sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Dan nanti hasil penyelesaiannya itu menjadi seperti ini. X min 3 kuadrat per 25 ditambah Y min 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan persamaan elips, sekarang tinggal kita tentukan komponen-komponen elipsnya. Jadi yang komponen elips yang pertama ada titik pusat ya. Titik pusat itu pakai H, K. H, K. Berarti di sini tinggal dilihat ya berapa. Ada 3 dan 1. Nah, kita lihat notasinya masing-masing positif ya karena di persamaannya itu sudah sesuai minus 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 begitu. Lalu untuk menentukan jarak fokus, di sini kita tinggal akarkan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini berarti akar dari 25 dikurang 9, akar 16 yaitu 4. 4 satuan ya jarak fokusnya. Dan terakhir kita menentukan fokus ganda. Untuk fokus ganda di sini karena dia ini ya, kita bisa lihat persamaannya ini untuk orientasi terhadap sumbu X ya, ininya. Jadi di sini 3
plus minus 4,1. Jadi Y-nya yang tetap kalau misalkan dia elips horizontal gitu. Jadi titik fokusnya itu berfokus di X. Berarti ini adalah elips horizontal. 3 plus 4 sama dengan 7 dan 3 kurang 1, 3 dikurang ini ya, 3 dikurang 4. Nih, 3 dikurang 4 sama dengan minus 1. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, mungkin segitu dari penjelasan materi mengenai elips. Jika memang adik-adik ada pertanyaan, silakan bertanya, boleh melalui kolom komentar yang ada di YouTube, ataupun boleh bertanya melalui kolom diskusi yang ada di Google Classroom. Baiklah, kalau begitu saya akhiri perkuliahan mengenai elips. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.